Kan ya. Kelihatan, Pak. Nah ini kita Ya, masuk, Pak. teman-teman kita masuk ke ini ya. Ini sebenarnya kalau saya bilang sih pemahaman materi dasar ya. Kalau Pak Greg bilang matrikulasi terus. Sama nanti untuk data spasial tadi Mas Bagus kan nggak gabung nanti akan disampaikan juga yang data spasial ya. Kesiapan data spasialnya karena kita izin Mas Pulung kita akan pakai kami akan pakai ini teman-teman di spasial akan di data akan teman-teman di data akan pakai data Persil Jakarta Pusat yang dimodified, artinya kontennya sudah nggak. Oke. Ya, Reza boleh dimulai. Oke, langsung saja. Ini merupakan flowchart rute perjalanan ke Surabaya. Nah, di sini ada beberapa pilihan yaitu mobil, motor, pesawat, lalu ada kereta dan bus dan pesawat. Lalu saya akan menjelaskan di bagian yang mobil dan motor. Oke, di bagian mobil dan motor misalkan kita memiliki kendaraan yang mobil, maka akan menampilkan rute. Lalu kita dapat memilih rute dan begitupun juga kalau kita memilih motor dan akan menampilkan rute juga. Kalau kita memilih pesawat, kereta atau bus ini pilih ya, di sini kita bisa menampilkan rute, setelah itu bisa menampilkan tiket yang tersedia, lalu memasukkan asal dan tujuan, setelah itu memasukkan tanggal, memilih tiket, dan ini validasinya. Jadi kalau ini validasi kayak kita memverifikasi ini kita jadi beli tiket yang buat hari ini atau enggak gitu, buat berangkat. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bersama Tamara. Kami akan mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi sederhana perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Ini kami men-setting halaman utama yaitu login dulu. Lalu kalau misalkan belum punya akun bisa register. Di sini saya akan mencoba sebagai admin dulu ya. Di sini admin sudah saya daftarkan, jadi sudah default admin. Oke, ini adalah tampilan sederhana dari dashboard admin. Dashboard admin di sini gunanya yaitu untuk fungsi CRUD yaitu create, read, update, dan delete. Nah, untuk data transaksi itu cuma bisa view aja. Jadi data transaksi itu isinya adalah data dari pelanggan yang sudah melakukan transaksi sebelumnya. Nah, di sini kami sudah membuat percobaan kemarin itu untuk melakukan transaksi. Nah, itu langsung masuk ke tabel transaksi. Jadi untuk tabel transaksinya sendiri itu juga dari ketiga kendaraan itu masuk ke dalam satu tabel transaksi yang sama. Ini udah transaksi kan? Belum. Data tiket itu data ini Pak, data master juga. Oh belum. Yang belum data belum transaksi itu ya? Belum. yang Ini transaksi belum. itu yang paling atas aja Pak. Oh iya iya. Yang Oke. ini aja. Iya oke. Lanjut. Oke, mungkin langsung didemoin aja sebagai sebagai pembeli. Oke, di sini sebagai contoh saya bikin akun dulu, misalkan namanya siapa ya? Pembeli 1 2 3 4 5 6. Ya, register. Pembeli 1. Oke, masuk. Di sini langsung ada 3 pilihan. Itu cari tiket pesawat, cari tiket kereta, atau cari tiket bus. Misalkan kita melakukannya pengen naik bus, di sini ada ditampilkan inputannya, yaitu kita pilih terminalnya dulu nih. Di terminal ini dimasukin terminal yang ada di Jakarta saja. Lalu Surabaya juga yang ada di Surabaya saja. Terus misalkan saya masukin pasar Joyoboyo. Maaf teman, waktu itu tanggal berapa ya? Tanggal 15 bulan 10 2021. Ya, misalkan tanggalnya 15 Oktober tahun 2021. Nah, kita cek ada daftar tiket yang tersedia. Pasar detailnya itu terminal kelasnya itu eksekutif,
PO-nya Pahala Kencana dan jam berangkatnya itu jam 9:53. ya. Lalu misalkan kita pilih tiket yang ini, keluar semacam validasi dan deskripsi dari tiket yang dipilih. Lalu di sini kita mengasumsikan bahwa ketika pembeli itu sudah bayar. Jadi ketika beli, maka tiket telah dibeli. Silakan download e-tiket di menu history pembelian. Jadi habis ketika beli, anggap saja sudah bayar, lalu masuk ke tampilan history pembelian dari si user pembeli ini. Jika oke, maka akan ada data transaksi pembeli yang dibeli. Lalu misalkan kita ingin mencetak tiket, download tiketnya, oke, keluar tiket dan ini bisa Masih dicek sebenarnya. Kalau yang poin tadi apa Pak? Kurang jelas. Tiga kalau poin, misalkan dia geometri untuk kan gini di data spasial ada 3 geometri yang bisa ditampilkan secara ke vektor ya, ada poin, line dan poligon. Kalau teks, kalau itu dia bentuknya adalah teks, artinya dia menjelaskan teks ya, memang dia menampilkan layer teks yang itu untuk bisa di on off layer hanya untuk penamaan wilayah katakanlah begitu atau wilayah daerah. Apa ya, kayak bisa pakai leaflet JavaScript itu bisa menampilkan kayak base map, terus dia bisa juga kayak inputannya. Mau nanya lagi Pak, terus ini berkaitan sama aplikasi ArcGIS-nya itu di sebelah mananya ya? Maksudnya ArcGIS-nya itu sebagai API-nya kah atau gimana gitu? Baik, saya coba jawab ya. Jadi gini, ini mungkin out the box ya, artinya di luar proses pembelajaran ArcGIS Pro maupun BP Builder maupun konsep-konsep GIS. GIS dalam pengertian tool GIS. Tool GIS itu ada ArcGIS, ada Mapinfo, ada QuantumGIS, ada macam-macam lah ya. Kalau yang dipaparkan ini adalah bagaimana data situs disebarkan secara map, secara peta. Petanya dibuat dengan cara apa? Menggunakan leaflet ya. Leaflet yang bisa ditampilkan dikelola melalui penyimpanan koordinat gitu ya Mas. Itu nanti mungkin Mas Endi akan nambahin. Yang kedua, yang dipaparkan ini adalah selain tadi data atau penyebaran situs melalui petampilan peta yang diplot di dalam peta, juga dia menggunakan istilahnya aktivasi peta itu sendiri, mana peta-peta yang akan diaktifkan, itu disimpan semua di database. Tadi web fitur service, web service dan seterusnya ya. Ya. Kalau ini dulu cuma butuh yang sederhana saja, jadi kita tidak menggunakan ArcGIS, langsung menyimpan koordinatnya di database. Ya, baik Pak Mas, terima kasih jawabannya.